Baik, teman-teman, ini adalah materi pengantar untuk psikologi abnormal. Kita akan mulai cermati satu persatu ya apa bahasan kita dalam mata kuliah ini. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan uh, psikologi klinis. Baik, psikologi klinis ini adalah applied psychology. Jadi termasuk ke dalam ilmu terapan psikologi ya. Ini kata dasarnya dari clinical, itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu praktek medis di tempat tidur sebenarnya. Tetapi kalau psikologi di sini tentu kita tidak banyak bersinggungan dengan hal medis sebagaimana dokter, tetapi memang ada irisannya dengan health psychology dan medicine, ilmu kesehatan. Kemudian di sini psikologi klinis kalau kita bahas mengenai pengetahuan, keahlian, dan sikap profesionalnya, di sini kita gunakan acuan dari American Psychological Association. Fokusnya adalah pada memperbaiki fungsi manusia, ya. Ibaratnya tadi jika ada orang yang memiliki problems ya, psychological problems atau mental health issues, kemudian kita upayakan bagaimana agar individu yang bersangkutan dapat berfungsi secara optimal dengan kondisinya itu. Apakah kondisinya itu kemudian ditreatment, dan jika memang kondisinya itu sudah sangat berat, palliative care-nya seperti apa, begitu ya. Dan cakupannya di sini adalah normal dan abnormal. Kalau normal itu ya artinya untuk diagnosis gangguannya itu belum sampai pada diagnosis gangguan jiwa berat ya, tetapi cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Contohnya misalnya dalam konteks kantor ya, pekerjaan begitu. Seorang karyawan yang dia sangat penuh sekali dengan tugas-tugas begitu, dia menjadi burnout, artinya dia mengalami stres kronis. Nah, dia tentunya tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya itu secara optimal. Nah, kinerjanya menjadi menurun, kemudian menjadi bahan evaluasi dari atasannya misalnya. Nah, itu menjadi cakupan juga di ranah psikologi klinis. Atau yang kedua itu adalah abnormal, artinya individu di sini sudah memiliki diagnosis spesifik terkait dengan kondisinya. Misalnya apakah dia mengalami major depressive disorder ya, depresi berat begitu, yang kemudian juga ada perilaku-perilaku penyerta misalnya self harm atau suicidal ideation atau suicidal attempt bahkan ya, upaya-upaya bunuh diri. Nah, itu sudah berada di ranah abnormal. Nah, yang membedakan antara cakupan normal dan abnormal ini adalah treatment atau terapi yang diberikan kepada klien. Kalau normal, barangkali kita bisa menggunakan pendekatan konseling, pendekatan coaching, begitu ya, pendekatan motivational interviewing, ya, itu masih bisa jalan. Tetapi untuk pasien atau klien yang di sini sudah mengalami gangguan jiwa berat, maka barangkali kita akan juga bekerja sama dengan teman-teman di disiplin ilmu kedokteran, khususnya adalah dengan psikiatri. Ya, begitu teman-teman gambarannya untuk psikologi klinis, dan psikologi abnormal itu merupakan core dari psikologi klinis. Ya. Nah, ini psikologi klinis ini gambaran tadi sudah sekilas saya sampaikan, ada di situ integrasi ilmu dan juga praktek. Kita tetap harus catch up dengan riset-riset yang terbaru dan teknik-teknik praktik ya. Kemudian pengetahuan mengenai abnormalitas ya, sebagaimana juga akan teman-teman mulai kenali dari sesi-sesi tadi yang gambaran mengenai adanya gangguan psikofisiologis, gangguan kecemasan, gangguan somatoform ya, dan lain sebagainya, sampai skizofrenia dan gangguan kepribadian juga. Nah, ini tadi kalau normal barangkali kita bisa menggunakan pendekatan konseling atau pendekatan preventif ya, artinya problem itu belum real ada begitu, tetapi tampaknya individu ini atau ya katakanlah barangkali dampingan kita itu memiliki faktor resiko yang tinggi. Nah, barangkali itu kita kemudian lakukan upaya-upaya preventif dan juga peningkatan well-being gitu dengan promotif ya.
barangkali dengan peningkatan mental health literacy, nah kayak gitu-gitu juga menjadi bagian dari cakupan psikologi klinis ini. Kemudian pengembangan kemampuan interpersonal, misalnya, nah, itu juga menjadi bagian dari ini, dari proses peran serta sebagai psikolog klinis. Kemudian juga karena kita berhadapan dengan manusia, maka perlu pengembangan sikap etis. Nah, seandainya kita memiliki kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan survivor, nah itu bagaimana sikap etis yang kita perlu tunjukkan begitu ya. Misalnya tidak melakukan dokumentasi tanpa izin begitu, kemudian menjaga konfidensialitas ya kalau kita mendapatkan informasi-informasi penting ya dari klien kita itu menjadi kerahasiaan yang harus dijaga. Itu ada beberapa di antaranya. Nah, ini sifat psikologi klinis, kita mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teori, dan praktek tadi. Ranahnya akan sangat luas di situ. Kita berhadapan dengan misalnya maladjustment, disabilitas, ya, ketidaknyamanan dalam proses penyesuaian, dan juga perkembangan pribadi manusia. Jadi, tidak hanya melulu membahas mengenai gangguan jiwa atau sakit jiwa atau wong edian gitu ya, tidak hanya itu, tetapi range normal tadi itu juga menjadi ranah kita juga ya, fokus aspek intelektual, emosional, biologis, fisik, psikologis, sosial. Nah, itu apa yang bisa dipromot atau bisa dikembangkan ya. Kata kuncinya atau clue yang bisa teman-teman probing lagi, teman-teman bisa cari informasi tambahan itu adalah determinant of mental health. Nah, itu ada kata kunci dari WHO ya, bahwa kesehatan mental itu tidak hanya didukung atau tidak hanya disebabkan oleh satu dimensi saja, tetapi banyak dimensi yang itu secara kolaboratif ya pada diri manusia itu akan berkontribusi membentuk dia menjadi individu yang seperti apa? Apakah individu yang rentan ya atau individu yang resilient begitu ya, tangguh menghadapi proses kehidupannya. Nah, itu adalah dimensi-dimensi pada determinant of mental health. Artinya, kalau tadi ada yang menyampaikan latar belakang pendidikannya dari bidang pendidikan, ada yang menyampaikan dari bidang banyak bidang ya, ada sosiologi, ada juga dari bidang seni. Nah, saya kira teman-teman dengan melihat cakupannya seperti ini ada gambaran juga di mana saya bisa melakukan kolaborasi atau melakukan pengembangan ya, dan ini aksentuasi dari bidang-bidang yang sudah dikuasai tersebut dengan bidang cakupan psikologi klinis. Oke, framework level of analysis kita di sini ada biological, psychological, and environmental. Ya, seperti itu, bahwa kondisi psikologis, kalau saya berangkat dari tengah ya, kondisi psikologis itu pasti berkaitan juga dengan kondisi biologis gitu. Kita tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu hal, maka tubuh kita tidak istirahat. Ketika tubuh kita tidak istirahat, ya barangkali adrenal kita akan memproduksi lebih banyak kortisol, maka kita akan menjadi semakin galau gitu. Jadi itu simultan ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya akan bersinggungan dengan kita adalah environmental level. Lingkungan yang seperti apa yang kita berada di situ. Kalau istilah gaulnya sekarang ya itu kalau misalnya kita berada di dalam toxic relationship ya, entah itu di pertemanan, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan keluarga, nah itu yang menjadi penyebab munculnya stres kronis gitu ya. Sedikit demi sedikit tapi lama-lama menjadi bukit, membuat kita mengalami psychological level of mental disorder begitu ya, yang lebih tinggi, naik levelnya. Karena kronis kan sedikit demi sedikit dan barangkali digabung dengan kurang mampu untuk meregulasi ya emosinya ya, kalau ada masalah dipendam aja, diem aja, tidak didiskusikan. Nah, itu lama kelamaan akan menyebabkan kondisi mental yang
breakdown gitu ya, istilah gaulnya anak sekarang itu gitu ya, mental breakdown ya, kondisi ngedrop yang menyebabkan barangkali yang muncul dalam perilaku sehari-hari adalah tidak bisa konsentrasi, tidak bisa bekerja secara optimal, ya, kemudian sering melakukan kesalahan gitu ya dari pekerjaannya. Nah, itu menjadi gejala awal yang bisa kita tandai bahwa individu tersebut sedang tidak baik-baik saja. Begitu, teman-teman. Nah, ini adalah ini adalah konsep-konsep yang nantinya ya minggu depan akan teman-teman lebih dalami lagi, begitu adalah perspektif dalam memahami abnormalitas. Ada beberapa pendekatan ya, ada biological perspective bahwa di situ kaitannya dengan sistem otak kita ya, neuroscience, juga genetik ya, karena ada faktor kerentanan yang itu sifatnya herediter, diturunkan oleh orang-orang sebelum kita di keluarga ya. Seperti itu biological perspective, kemudian social and cultural, di mana di situ lingkungan sosial tadi, environmental level tadi juga berpengaruh dalam perilaku, pikiran dan perasaan kita. Ya, kalau orang dia tumbuh dan berkembang di norma yang sangat loose, ya, norma anak jalanan misalnya. Nah, di situ ketika dia harus misalnya kalau dia dibawa ke rehabilitasi begitu, nah dia akan di panti rehabilitasi dia akan mengalami kesulitan untuk bisa menyesuaikan diri ya dengan dengan norma yang baru yang berada di lingkungannya. Barangkali Mas Hermawan ini punya pengalaman ya, suatu saat kita bisa sharing juga dengan anak-anak dampingan atau apa istilahnya ya, warga binaan ya, warga binaan di lapas itu kalau mereka sebelumnya punya set of norms yang berbeda dengan kita ya, ketika didampingi atau ketika dibina, nah itu pasti ada clash-clashnya gitu ya Mas Hermawan ya, nggak cocoknya, ada butuh sosialisasi lagi dan adaptasi. Itu adalah sosio kultural. Kemudian selanjutnya adalah behavioral perspective. Nah, ini pandangannya adalah kalau memunculkan problems itu akibat dari salah belajar. Ya, contohnya adalah kenapa kok anak kecil itu takut sama tikus atau takut sama ular, padahal dia belum ngerti binatang ular itu seperti apa. Bahwa ada ular yang tidak berbisa misalnya, nah itu sebenarnya dia belum paham, tapi dia sudah girap-girap ya kalau bahasa Jawa itu, udah ketakutan sekali. Nah, ternyata pada waktu dia kecil, nah dia itu sudah sering sekali ditakut-takuti. Nah, ini kalau behavioral perspektif menyebutkan bahwa abnormalitas itu adalah akibat dari proses belajar yang keliru. Ya, jangan ke sana loh. Ada tikus gitu. Dia takut-takuti sehingga anak ini kemudian tidak berani ke tempat yang gelap, tidak berani pergi sendiri, dia menjadi sangat dependen kepada orang lain. Ya, itu karena dalam proses dia belajar, dia tidak mendapatkan konsekuensi yang mendukung pengembangan kompetensinya. Disuruh belajar belanja ke warung gitu misalnya, dia nggak berani padahal sudah SMP ya, misalnya seperti itu, karena proses belajar ya di awal yang di sini tidak diajari soft skills itu sehingga dia tidak berani ya. Kemudian perspektif yang lain ada perspektif psikodynamic. Di sini ada penekanan kepada proses internal di alam bawah sadar begitu ya. Nah, di situ bahwa pengalaman-pengalaman sepanjang rentang kehidupan kita akan membuat menyusun pola di dalam diri kita gitu. Kaitannya juga dengan defense mechanism. Tadi sempat saya singgung, kalau orangnya ini pendiam, nggak pernah cerita gitu ya, polanya akan sama seperti itu kalau kecentok masalah, menghadapi masalah, dipendam sendiri. Ada masalah, dipendam sendiri. Orang di luar dia tidak mengetahui, tidak tahu kalau dia sebenarnya ada problem. Nah, di situ lama-kelamaan ya, tadi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau ada sesuatu atau peristiwa besar yang terjadi, orang-orang di sampingnya menjadi bingung.
Ya, banyak kasus sudah yang seperti itu. Misalnya tiba-tiba membakar rumah, ya, tiba-tiba membunuh keluarga dekatnya, yang orang lain jadinya, waduh, ini kayaknya kemarin orangnya itu baik-baik aja, ya, testimoni tetangga gimana, figur X ini, oh dia baik, dia menyapa, dia sopan, ya, tetapi kita tidak tahu proses psikologis internalnya seperti apa. Ternyata dia banyak memiliki kekecewaan-kekecewaan yang itu dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Orang menganggap dia oke-oke saja, namun ternyata ketika ada peristiwa pemicu, nah muncullah perilaku yang abnormal yang tidak diduga-duga itu muncul ke permukaan. Begitu. Kemudian perspektif berikutnya adalah humanistik. Nah, kata kunci dari humanistik ini adalah keyakinan kita percaya, ya, tokoh-tokoh humanistik itu percaya bahwa semua individu itu memiliki potensi. Nah, yang menyebabkan dia mengalami kondisi abnormal adalah hambatan pada optimalisasi dan ekspresi potensi tersebut. Ya, misalnya kalau anak-anak usia 3 tahun, ya, 4 tahun gitu ya, untuk teman-teman yang sudah kagungan putra, sudah punya anak, barangkali pernah mengamati anaknya di usia-usia itu, seneng coret-coret tembok, nah, nggih mboten? Bikin mural di tembok. Nah, ini jika orang tua, ini adalah ekspresi nggih, ekspresi potensi. Jadi dia mulai mengekspresikan dirinya dengan aktivitas menggambar dan mencoret-coret itu. Ketika orang tua tidak aware terhadap kebutuhan anak untuk ekspresi itu, barangkali kita akan membatasi dia kan. Oh, jangan kayak gitu deh, nggak boleh kayak gini. Masih untung kalau misalnya kemudian ada replacement, dikasih buku gambar misalnya, atau dikasih kanvas, atau dikasih fasilitas yang lain, dibentangkan kain gitu misalnya, dia suruh gambar di situ. Nah, itu artinya dia masih bisa mengaktualisasikan hanya dengan cara yang berbeda. Tetapi kalau tidak, nah di sini ada hambatan. Dia sebenarnya suka seni, tetapi orang tuanya menganggap itu less important gitu misalnya, dan si anak ini kemudian dileskan sempoa misalnya. Kalau anak ini pintar, dia bisa catch up, tetapi sebenarnya ada bagian dari aktualisasi dirinya yang mengalami hambatan. Kalau orang tua tidak aware gitu ya, tidak menyadari situasi itu, maka nah ini in time dari waktu ke waktu begitu barangkali akan menjadi ganjalan pada diri si anak itu, menjadi kurang pede, menjadi mohon maaf barangkali juga mengesankan dia kayak robot, kalau nggak disuruh ya nggak jalan, kalau disuruh ya baru dia menjalani aktivitasnya. Nah, kayak gitu itu merupakan sudah ada ciri-ciri problem psikologis. Ya, ini tokoh humanistik perspektif, ada Carl Rogers, ada Abraham Maslow, juga banyak tokoh yang lainnya juga, ada Frederick Perls, ada Viktor Frankl, ya, dan lain-lainnya yang berasumsi bahwa keberadaan manusia itu penting untuk mengoptimalisasikan dirinya. Nah, kalau perkembangan-perkembangan terkini, barangkali teman-teman dengar ada psikologi positif, ya, moves in a positive direction. Nah, itu adalah sekarang tidak hanya kita mau menormalkan yang abnormal, tetapi kemudian adalah ini tidak ada batasan, no selling. Jadi arahnya ke pengembangan, begitu ya. Area of interest-nya ada positive subjective experience, ya. Teman-teman kalau pernah mendengar ada istilah mindfulness, ya, bagaimana kita mengembangkan here and now, kita menikmati waktu di sini dan kini, gitu ya. Stay in the moment, begitu. Kita mengenali positif, emosi-emosi positif yang kita alami, kemudian personal strength kita kuatkan, ya, personal strength-nya. Kemudian, nah kalau masing-masing individu sudah punya bekal seperti itu, maka kita bisa mengembangkan ke ranah yang lebih makro, yaitu positive institution and communities. Oke. Nah, itu gambaran sekilas. Kalau proses kita tadi sudah saya sampaikan, kita ada sesi yang lecturing, ada sesi diskusi, ada sesi teman-teman gantian yang presenting, dan juga ada sesi di mana itu aktivitasnya teman-teman writing gitu ya, menuliskan sesuatu yang kemudian menjadi bahan reflektif individual. Nah, ini tadi referensinya yang utama adalah
Davison Anil, Abnormal Psychology, dan juga buku-buku pendamping lainnya. Begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi gambaran untuk teman-teman sehingga lebih tertarik lagi ya, lebih semangat lagi untuk belajar. Gitu ya. Oke,